Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giovanni Fernando Pergantino Tagalog. Nama saya Muhammad Fajri Chandra. Nama saya Marta Gracia Prisbayang. Nama saya Rasya Andini Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan komponen-komponen PC, mengidentifikasi masalah yang ada pada komponen PC, dan merawatnya. Berikut videonya. Oke, baik. Jadi pertama saya akan menjelaskan dan melakukan perakitan pada PC komputer. Nah, yang pertama itu ada power supply. Nah, ini power supply. Lalu kita masukkan bautnya. Nah, power supply ini adalah komponen hardware yang paling vital dalam komputer. Nah, ia berfungsi sebagai jantung sistem yang menyediakan dan mengatur energi listrik agar seluruh komponen dapat bekerja. Lalu kita masuk ke motherboard. Oke, di sini saya akan menjelaskan motherboard. Nah, yang pertama itu ada RAM 1 dan RAM 2. Kita masukkan RAM 1 terlebih dahulu. Nah, setelah pasang RAM 1, lalu kita klik untuk mengklikkannya. Lalu masuk ke RAM 2. Oke. Lalu kita klikkan lagi. Oke. Jadi, RAM adalah memori utama pada komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program yang sedang aktif ataupun berjalan. Nah, selanjutnya ada CPU. Oke, kita tutup. Lalu kita CPU atau prosesor adalah otak utama pada komputer, di mana tugasnya itu adalah mengeksekusi semua instruksi dari program, melakukan settingan, perhitungan, dan pengelolaan pengoperasian data. Nah, selanjutnya kita masuk ke terminal atau pasta terminal. Nah, ini adalah material yang sangat penting dalam sistem pendinginan CPU. Nah, fungsi utama itu adalah mengisi celah mikroskopis yang ada antara permukaan atas CPU-nya dan dasar heatsinknya. Lalu selanjutnya kita akan pasang heatsinknya, di mana heatsink ini adalah pendingin pasif. Nah, ini adalah bagian dari sistem pendingin CPU. Masukkan kabelnya. Nah, selanjutnya kita akan install motherboard. Masukkan. Lalu kita masukkan bautnya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Giovanni. Nah, yang pertama itu kita masukin NIC atau Network Interface Card. Nah, ini tuh fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan internet atau lokal melalui kabel Ethernet. Contohnya untuk koneksi local area network kabel di kantor atau di rumah. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin NIC screw. Nah, ini skrup khusus untuk mengencangkan NIC ke casing komputer atau ke motherboardnya. Kita tarik saja ke sini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya wireless network interface card. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan WiFi atau nirkabel. Keunggulannya itu dia tidak perlu kabel, fleksibel untuk perangkat mobile. Kita masukkan ke sebelah sini. Selanjutnya ada skrup khusus juga, wireless neck screw.
sama juga seperti skru NIC tadi ya. Nah, ukurannya sama dengan NIC skru biasa. Kita masukkan ke sini. Jadi fungsinya sama aja untuk mengencangkan si wireless NIC tersebut. Selanjutnya ada video adapter. Video adapter ini fungsinya memproses semua data grafis dan menampilkan ke monitor, mempercepat rendering game, video editing, desain 3D, dan mendukung resolusi tinggi dan multiple display. Oke. Selanjutnya ada juga skru khusus video adapter. Kita masuk ke sini. Nah, itu adalah bagian adapter cards. Selanjutnya kita masuk ke bagian internal drives. Nah, di internal drives ini itu ada yang namanya hard disk drive atau biasa disebut HDD. Nah, fungsinya itu menyimpan data secara permanen. Nah, tadi kan kalau RAM itu dia menyimpan data sementara. Kalau hard disk drive ini dia menyimpan data secara permanen, menggunakan piringan magnetik berputar, kapasitas besar, dan dengan harga terjangkau. Ini kita putar ke sini, lalu kita masukkan. Lalu kita masukkan skru khusus hard disk drive-nya. Oke. Nah, sekian bagian saya, yaitu adapter cards dan internal drives. Selanjutnya kita masuk ke optical drive. Kita klik 2 kali untuk memindahkannya. Kita masukkan, lalu kita pasangkan bautnya. Sudah, lalu kita masukkan ini. Pasang bautnya lagi. Setelah itu selesai, kita masuk ke internal kabel. Kita pasangkan patang. Lanjut. Baru kita masukkan kabel SATA-nya. Yang ini sini. Jangan marah, jangan Lalu kabel ini. Ini masukkan ke dalam sini. Masukkan kabel terakhir, masukkan ke dalam sini.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan eksternal kabel pada PC. Yang pertama itu kita pasang case panelnya atau penutupnya. Setelah itu kita pasang bautnya biar dia tidak lepas. Setelah itu kita pasang kabel untuk menghubungkannya dengan monitor. Kita masukkan. Setelah itu kita pasang kabel keyboardnya. Kita rotate. Kita masukkan. Setelah itu kita pasang kabel mouse-nya. Rotate. Setelah itu kita pasang kabel USB-nya. Kita sesuaikan, kita masukkan. Setelah itu kita pasang kabel Ethernet-nya. Samakan. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan wireless antenanya. Kita kencangkan. Setelah itu kita masukkan yang namanya kabel power supply-nya biar arus listriknya ada. Kita samakan. Kita masukkan. Nah, demikianlah pemasangan eksternal kabel pada PC. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah yang ada pada perangkat keras dan juga bagaimana solusinya. Yang pertama itu masalah daya atau power. Gejalanya itu komputer tidak menyala, lampu indikatornya mati, atau kipasnya tidak berputar. Nah, untuk solusinya, pastikan kabel daya terpasang dengan baik dan dengan benar, periksa PSU-nya, bersihkan debu di dalam casing. Yang kedua, masalah HDD ataupun SSD. Yang gejalanya yaitu komputer lambat atau muncul pesan disk error. Adapun untuk solusinya, yang pertama, jalankan cek disk utility untuk memeriksa kesalahan. Pastikan kabel SATA atau power tidak longgar. Gunakan software recovery jika data penting perlu diselamatkan. Ganti HDD atau SSD jika sudah rusak ataupun usang. Masalah RAM. Gejalanya ini komputer sering restart sendiri, blue screen, atau tidak bisa di-boot. Solusinya adalah lepaskan modul RAM dan bersihkan pin tembaganya. Pastikan RAM terpasang dengan benar dan kuat pada setelahnya. Coba gunakan modul RAM lain untuk pengujian apakah berfungsi atau tidak. Jika RAM rusak, ganti dengan modul baru. Lalu selanjutnya masalah layar atau monitor. Gejalanya yaitu layarnya blank, warna tidak normal, atau muncul garis-garis. Solusinya yaitu periksa kabel VGA, HDMI, atau DisplayPort apakah terhubung dengan baik dan benar. Coba monitor di komputer lain untuk memastikan sumber masalahnya. Pastikan driver kartu grafis terinstall dengan benar. Jika panel monitor rusak, perbaiki atau berganti yang diperlukan. Selanjutnya masalah perangkat input dan output. Gejalanya ini perangkatnya tidak terdeteksi ataupun tidak bisa berfungsi. Solusinya, coba colokkan ke port USB lain. Periksa apakah driver perangkat sudah terpasang. Ganti kabelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pemeliharaan PC. Yang pertama, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Yang kedua, pemeliharaan korektif. Dilakukan ketika terjadi pada perangkat keras atau lunak. Yang terakhir, pemeliharaan prediktif. Menggunakan alat atau software untuk memprediksi kapan perangkat bermasalah. Adapun langkah-langkah pemeliharaan PC, yang pertama, matikan dan cabut kabel daya sebelum membuka casing. Bersihkan bagian dalam PC, gunakan blower atau vacuum cleaner kecil. Baru selanjutnya, periksa kondisi kabel dan monitor. Baru yang keempat, cek kipas dan pendingin apakah berputar atau tidak. Yang kelima, periksa suhu dan performa sistem. Yang keenam, hapus file sementara dan cache untuk menjaga kinerja sistem. Dan yang terakhir adalah backup data penting secara rutin. Terima kasih.